Bocah jamet. Hello guys, welcome to Can Motovlog. Yeah, woi. Wah, Jakarta. Dan sekarang gua berada di Jakarta. Pada sekarang gua masih berada di mana ini ya? Pokoknya ini keluar-keluar tembusnya Lubang Buaya dah. Terus gue mau ke daerah Raden Inten. Dan gue kembali lagi riding sama Manya. Hai, kangen banget gue sama motor ini asli dah. Manya. Dan hari ini udah sore ya guys ya. Sekarang tepatnya hari kapan sekarang ya? Hari Kamis. Iya, hari Kamis. Hari Kamis tanggal merah sekarang. Tanggal merahnya tanggal merah hari apa, tapi hari liburnya gue nggak tahu, lupa. Yang penting gue tahu gue libur ya. Anjay, ganteng banget anjir tuh tadi tracker, bangke. And so today itu hari ini. Oke. Gue mau membahas sesuatu. Yaitu tentang Surabaya versus Jakarta. Jadi gue pengen membandingkan antara Surabaya dan Jakarta. Tapi yang dirasakan sama gue ya. Jadi ini termasuk kayak opini gue gitu. Surabaya sama Jakarta tuh kayak gimana bedanya. Jadi yang pertama, Surabaya itu jauh lebih panas daripada Jakarta. I mean it. Jadi gue sering gitu kan dapat komen dari kalian. Kalau misalnya gue ngomong di video gue, wah gila Surabaya panas banget. Kalau misalnya gue ngomong gitu di video gue, pasti ada yang komen, wah Jakarta apalagi. Gitu dia bilang, Jakarta makin panas. Kalau nggak Bekasi lebih panas bang. Bah. Gue tahu banget nih orang belum pernah ke Surabaya nih pasti nih. Lu pasti kesiksa kulit lu kalau lu ke Surabaya. Pasti kesiksa kulit lu. Asli pasti kesiksa kulit lu. Soalnya yang gue dengar kenapa di Surabaya itu gue dengar atmosfernya itu sudah bolong. Bukan bolong banget ya, mungkin ya mudah tipis lah ya. Nggak bolong-bolong banget ya. Kalau bolong-bolong banget mati kita pak. Data yang waktu itu gue lihat di kampus gue kan tata kota, itu ada datanya. Setiap tahun Surabaya itu akan semakin panas. Dan wilayah panasnya itu di setiap titik di kota Surabaya itu semakin bertambah dan semakin meluas. Parah Surabaya ya. Mungkin memang setiap kota pasti bakalan lebih panas ya kan. Bahkan maksudnya lebih panas setiap tahun akan bertambah gitu panasnya. Tapi Surabaya dulu aja udah panas, apalagi sekarang. Gila loh, waktu gue dulu masih kecil, waktu gue dulu masih SD, itu Surabaya udah panas daripada Jakarta. Makanya gue dulu waktu SD kalau gue liburan gue mintanya ke Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adem. Asli Surabaya itu panas, bahkan Malang yang daratannya lebih tinggi pun itu tetap aja panas, panasnya panas terik. Asli, nggak bohong gue. Jadi buat kalian yang bilang Jakarta lebih panas daripada Surabaya, you have no fucking idea. Begitu. Terus kedua adalah tentang jamet-jametnya Surabaya dan jamet-jametnya Jakarta. Jamet-jametnya Surabaya itu gue bilang masih lebih kece daripada jamet-jametnya Jakarta. Di Surabaya, jamet-jametnya itu bisa berbaur sama orang-orang kecenya. Contohnya, anak-anak CB. Anak-anak CB itu ada yang jamet, ada yang kece. Di Surabaya tuh banyak banget CB, GL, Mega Pro, Tiger, yang mesin-mesin jahat gitu. Itu kece-kece banget, itu keren-keren banget. Dan itu yang bawa macam-macam orangnya. Ada jamet, ada orang kece gitu kan. Maksudnya orang kece ya bikers, beneran bikers gitu ya. Bukan jamet-jamet ala-ala kelihatan anak motor gitu, bukan. Dan itu keren-keren banget. Daripada jamet-jametnya, ini spesiali gue bahas tentang jametnya ya. Daripada jamet-jametnya Jakarta, jamet-jametnya Bekasi, itu apa sih? Pada bawa Satria, Beat, ya kan? Paling keren paling Ninja RR pakai ban cacing ya kan. Tapi Surabaya apa? CB bro. CB bro, GL bro, anjir ini banyak bis. Jam segini ngapain kali ke Lubang Buaya, udah sore, wisata ke Lubang Buaya. Bedanya yaitu kalau jametnya Surabaya itu bawanya CB dan GL, tapi kalau di Surabaya, kalau di Jakarta itu bawanya apa? Beat, Satria, MX, ya kan, Jupiter MX tuh. Terus paling keren itu aja udah Ninja RR. Tapi semuanya dikasih ban cacing dan dikasih ala-ala kayak motor, harusnya dipakai motor kontes tapi dipakai harian. Terus yang ketiga itu adalah di Jakarta jauh lebih banyak warung daripada di Surabaya. Warung itu maksudnya warung-warung pinggir jalan gitu ya. Bukan warung-warung warkop atau warung makan ya, tapi warung-warung kayak gitu tuh. Ya, yang cuma jualan yang kecil-kecil. Terus ya pokoknya ya warung-warung kayak gitulah. Di sono banyak banget tuh warung-warung kecil-kecil gitu. Terus di Jakarta juga kadang kita kalau misalnya di sepanjang jalan mana tuh MT Haryono, setelahnya Semanggi itu kan pinggir-pinggir jalan suka ada warung-warung dadakan kan ya.
Biar kalau orang-orang yang naik motor pada macet itu pada nongkrong dulu, pada istirahat dulu. Biasanya yang isi itu para gojek-gojek. Nah kalau di Surabaya lu nggak bakalan menemukan warung seperti itu. Lu kalau mau beli sesuatu nggak bisa ke warung, tapi ke Indomaret, kalau nggak ke warkop. Ya kan, misalnya lu pengen beli rokok misalnya, beli rokok lu nggak bisa, lu kalau nyari warung ya susah gitu dapatnya. Ya kan, apalagi kalau di tengah kota Surabaya itu susah banget dapatnya. Tapi kalau misalnya di Jakarta itu kan, kita pengen rokok aja, pengen beli rokok aja, jalan dikit udah ketemu warung sebelah kiri ya kan. Yang di Surabaya itu yang banyak itu adalah warkop, warung kopi, anjay. Jadi Jakarta juga ada sih warkopnya. Tapi di Jakarta warkopnya tidak senikmat di Surabaya. Entah kenapa warkop di Surabaya tuh auranya tuh beda sih. Nggak tahu deh kenapa. Pokoknya warkop Surabaya itu enak banget. Kita betah banget kalau nongkrong di warkop gitu. Bahkan gua kalau ke Jakarta itu masih nyari warkop. Tapi begitu nongkrong di warkop kok feelingnya tuh beda ya, rasanya nggak enak. Paling 5 menit ngabisin 1 gelas kopi, gue udah pulang. Ya beginilah Pondok Gede, anjir. Oh ya, ngomong-ngomong soal Pondok Gede dan angkot-angkotnya yang nggak ada obat kayak gini, di Surabaya itu jarang banget ada angkot. Jadi kalau lo mau kemana-mana, lo harus pakai motor. Bis kota pun jarang, nggak kayak di sini. Dikit-dikit Kopaja, dikit-dikit Metro Mini, dikit-dikit angkot. Di sana angkot itu jarang banget, walaupun sebenarnya ada angkot itu, tapi jarang banget guys. Dan trayeknya juga nggak banyak gitu loh. Jadi lo kalau lo mau kemana-mana, ya lo kalau nggak ya pakai Gojek. Karena di sana juga ojek pangkalan pun jarang, ada tapi jarang banget ojek pangkalan. Kalau di sini kan dikit-dikit tiap tikungan ada ojek pangkalan. Gue juga nggak ngerti sebenarnya ojek pangkalan di Surabaya itu nongkrongnya di mana. Tapi kalau angkot itu bener-bener sedikit banget. Gue mau lewat sana aja. Terus gimana kalau misalnya tentang lalu lintas di Surabaya? Kalau masalah lalu lintas di Surabaya itu macetnya ya macet sih. Surabaya itu macet banget, tapi macetnya nggak separah di Jakarta. Di Jakarta ini macetnya macet bikin emosi, ya kan? Kalau di Surabaya macetnya tuh macet bikin muntah, ya kan? Karena kebanyakan asap knalpot. Jadi gimana ya? Ya di Surabaya itu ya kadang kalau misalnya dibawa emosi ya emosi aja. Tapi ya macetnya tuh nggak separah di Jakarta. Kalau di Jakarta itu macetnya tuh macet berantem. Lu bakal serobot-serobotan kalau di Jakarta. Tapi kalau di Surabaya orangnya lebih tertib dan lebih sabar. Bahkan saking sabarnya banyak orang yang jalannya lambat di tengah di Surabaya itu. Si mobil ini yang putih gue kira ngasih, si kampret. Nah ini kalau di Surabaya itu biasanya mobil itu nggak suka lebih dermawan lah. Ini lagi spionnya kagak dipakai. Sama aja sih di Surabaya juga banyak orang yang nggak pakai spion. Sampai waktu itu gue pernah ngeliat spion tuh di stikerin, tau nggak lo, sama orang Surabaya itu. Heran gue. Terus apa lagi ya? Soal lalu lintas tadi ya. Wow, ada cafe racer Brad itu, anjing ganteng banget sumpah. Terus soal lalu lintas di Surabaya, tentang polisinya juga, polisi lalu lintasnya ya. Di Surabaya itu ya lumayan keren sih polisinya. Dan bisa dibilang Surabaya juga polisinya lebih apa ya? Sebenarnya gue jarang ketilang sih di Surabaya. Surabaya itu polisinya bisa dibilang agak lebih ramah lah ya. Walaupun yang jutek itu ada juga. Biasanya sih yang jutek-jutek itu biasanya di Sidoarjo, tapi di Surabaya itu lebih ramah lah. Tapi ya walaupun lebih ramah juga tetap main lah polisinya. Oknum-oknum sebagian doang ya. Tapi jujur Surabaya polisinya lebih ramah. Teman gua yang anak Jakarta waktu itu, dia ke Surabaya dan dia kena razia sama gua juga. Dia kaget. Di sini polisinya ramah ya. Kalau razia gitu. Jadi datang ya, selamat malam Bapak, bisa dilihat surat-suratnya. Waktu itu gue sempet juga dikomenin sama polisi waktu gue kena razia. Waktu gue pakai ProGuard itu di Jumet. Ini buat apa mas? Oh ini pak, kalau ya, apa namanya, kalau misalnya kepentok sama mobil atau apa. Apa sih pak? Apa ya Allah? Jamput. Ini buka kamera, senyum-senyum anjir. Gak dobat anjir. Bener kan masuk YouTube tuh orang. Terus apa lagi ya? Oh iya, lalu lintasnya di malam. Woi. Si bapak makanya pakai spion dong, dilihat spionnya itu. Gua aja sampai gua kasih kaca blind spot gitu kan. Terus di Surabaya itu kalau malam-malam ya guys, malam-malam itu sekitar jam kalau misalnya hari weekdays biasa, jam 11 lah itu udah mulai kelihatan sepinya. Udah nggak ada macet lagi. Tapi kalau di Jakarta, wah, kemarin itu aja gue baru balik ya kan dari bandara itu di tol mana tuh Jatiwaringin ya. Di Jatiwaringin itu masih macet. Emang ada proyek sih sebenarnya, tapi itu masih macet. Padahal besoknya tanggal merah. Dan kalau di malam minggunya, kalau di Surabaya malam minggunya itu sampai malam pun sampai jam 1 lah batasnya itu masih rame. Tapi ramenya itu masih rame-rame sekitar kalau jam 3 paginya di Jakarta. Rame-ramenya di Surabaya itu. Jadi bisa dibilang di lalu lintas malamnya di Surabaya itu lebih sepi daripada Jakarta. Jauh lebih sepi daripada di Jakarta.
Dan itulah yang kenapa membuat gua suka keluar malam di Surabaya. Dan karena alasan panasnya juga, kenapa gua suka keluar malam waktu di Surabaya. Dan kalau misalnya soal orang-orang ya, di Surabaya itu pendatangnya sedikit. Ya kan, paling pendatangnya dari dekat-dekat situ aja, dari Malang, ya kan, dari Gresik, dari mana tuh, dari Madura, ya kan, paling jauh paling dari mana? Dari Tulungagung ya, bangsa-bangsanya Jawa Timur juga gitu. Tapi kalau Jakarta kan campuran kan ya, dari luar pulau pun banyak gitu. Nah, itulah yang menjadikan orang-orang di Surabaya itu lebih ramah daripada di Jakarta. Misalnya, waktu di Jakarta gini, kemarin itu gue beli sate. Itu ya ibunya ya ramah sih, tapi masih, kalau gue bilang masih kurang ramah kalau gue bandingin sama penduduk Surabaya. Harusnya gue ambil kiri nih. Ngapain gue ke kanan-kanan sini ya? Ya sudah lah ya, mau gimana lagi. Ya gitu. Tapi kalau di Surabaya kemarin itu, sebelum gue berangkat, for your information, gue nabrak orang tapi pas macet. Secara nggak sengaja gue nabrak orang, dan orangnya itu nengok ke belakang tapi nyariin gue. Mukanya tuh serem, asli mukanya serem banget, bapak-bapak emang. Terus gue samperin, gue bilang, "Sepurane mas," artinya saya minta maaf mas. Terus dia bilang apa? "Nggih mas." Artinya tuh, "Iya mas, gak apa-apa mas." Itu oh jamput, tak pikir ngajak gelut. Asli sumpah, saking ramahnya itu, "Nggih mas," padahal habis gue tabrak gitu anjing. Terus yang selanjutnya itu adalah yang terakhir mungkin ya, biaya hidupnya. Biaya hidup di Jakarta dan di Surabaya, yaitu jauh banget guys, jauh banget. Woi, Aerox warna putih, belum ada platnya, masih ganteng banget, masih mulus. Di Jakarta itu biaya hidupnya jauh lebih mahal daripada di Surabaya. Jauh banget lebih mahal. Mahal banget di Jakarta itu. Mahal. Jakarta itu biaya hidupnya mahal. Sebagai perbandingan, waktu itu gue pernah beli nasi goreng. Nasi goreng di Surabaya itu cuma 10.000, tapi di Jakarta bisa sampai 15.000. Apalagi kalau misalnya di tempat-tempat yang landmark gitu. Ya kan, misalnya contohnya Monas, Kota Tua, ya kan, terus Menteng gitu. Itu harganya itu jauh lebih mahal. Ya kan, fruity botol aja bisa berapa harganya? 10.000. Nggak teli kak. Jamput anjay nih. Surabaya, di mana tuh Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan nggak ada yang jual-jual makan pinggir jalan ya. Di mana ya? Di Tugu Surabaya, Tugu Selamat Datang Surabaya, sampingnya Kebun Binatang Surabaya. No, itu kopinya ya harganya harga normal gitu, 2.500. By the way, soal kopi di Jakarta harganya 3.000-an. Di Surabaya cuma 2.500, beda gopek. Tapi kalau untuk harga-harga yang sudah ditetapkan, ih ganteng banget, itu motor apa ya? Nah, tadi gue ngomong apa ya? Oh ya, kalau misalnya untuk harga-harga yang sudah ditetapkan, misalnya kayak harga-harga di minimarket atau di supermarket gitu kan, ya itu harganya sama aja sih sebenarnya. Tapi walaupun begitu guys ya, walaupun biaya hidupnya di Jakarta lebih mahal, tapi gaji orang-orang Jakarta itu lebih banyak daripada di Surabaya. Makanya orang-orang kalau misalnya mau nyari kerja ke Jakarta kan, jadi ya sebenarnya ya sama-sama aja sih. Kalau misalnya lu kerja di Jakarta tapi biaya hidupnya mahal, ya sama aja, gaji lu juga gede daripada lu tinggal di Surabaya, kerja di Surabaya gajinya lebih kecil tapi biaya hidupnya memang lebih murah gitu. Tapi mungkin memang orang yang buat ya baru pendatang gitu ke Jakarta pasti bakalan kaget karena di Jakarta ini apa-apa mahal. Makanya waktu itu gue pernah dengar ada orang bilang untuk di Surabaya itu orang untuk hidup itu enak ya, tapi untuk kerja itu susah. Tapi kalau misalnya di Jakarta untuk kerja itu gampang, tapi kalau untuk hidup nggak enak. Jadi kebalikan gitu loh. Ya memang gue rasakan seperti itu. Dari secara kota, tata kotanya lebih rapih. Terus secara hidupnya, biaya hidup lebih murah untuk gue yang masih kuliah. Tapi kalau secara kerja, karena secara gue belum kerja, gue belum bisa merasakan. Ya jadi cuma segitu aja guys pembahasan kali ini. Jadi pada intinya itu adalah kedua kota ini menurut gue sama-sama enak. Jakarta punya keuntungan sendiri, Surabaya punya keuntungan sendiri. Surabaya itu untuk warung, tambal ban juga itu, tambal ban itu gila susah banget anjir di Surabaya. Lu kalau udah tengah kota, ban lu bocor, mati aja lu. Tapi kalau di Jakarta tambal ban, warung gitu masih banyak. Jadi kalau lu mau apa-apa lebih gampang gitu. Walaupun memang biaya hidupnya lebih mahal daripada di Surabaya. Jadi setiap masing-masing kota ini punya keuntungan sendiri-sendiri dan punya kekurangan sendiri-sendiri, dan itu menurut gua sama aja, berimbang gitu. Jakarta dan Surabaya, kota terbesar pertama dan kota terbesar kedua di Indonesia. Dan gua juga sama-sama bangga tinggal di kedua kota ini. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihan tiap kota ini, gua tetap bangga tinggal di kedua kota ini. Kalau gitu gua pamit undur diri guys. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk video-video seperti ini lagi. And jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace nya istrinya Ewa.